Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, NIM A1H1 19050, mahasiswi jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah strategi pembelajaran, yang dimana mata kuliah ini diampuh oleh dosen Siti Rahmaniar Abu Bakar, SPD, MPD. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu konsep strategi. Strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi juga berarti suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu rencana, metode, dan perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran juga dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya yaitu konsep dasar strategi pembelajaran. Menurut Mansur 1991, terdapat 4 konsep dasar strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan serta menetapkan tingkah laku dari kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Yang kedua, mempertimbangkan dan memilih sistem belajar mengajar yang tepat untuk mencapai sasaran yang akurat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan guru dalam menunaikan kegiatan mengajar. Yang keempat, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman bagi guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik untuk penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu implementasi belajar mengajar. Ciri-ciri belajar melalui keterampilan proses terbagi menjadi 4. Yang pertama, menekankan pentingnya makna belajar untuk mencapai hasil belajar. Yang kedua, menekankan pentingnya keterlibatan siswa. Yang ketiga, menekankan bahwa belajar adalah proses dua arah yang dapat dicapai oleh anak didik. Yang keempat, menekankan hasil belajar secara tuntas dan utuh. Selanjutnya yaitu pola-pola belajar siswa. Robert M. Jetna mengemukakan 8 tipe belajar, yaitu tipe pertama, signal learning atau belajar isyarat. Diberikan stimulus secara serempak, pengulangan yang menghasilkan respon yang bersifat umum dan emosional. Tipe belajar ini merupakan suatu signal atau isyarat untuk mengambil sikap tertentu. Misalnya, melihat ular atau ulat yang besar menimbulkan rasa jijik ataupun takut. Melihat ular atau ulat tersebut merupakan isyarat yang menimbulkan perasaan tertentu, atau seseorang melihat wajah ibunya menimbulkan rasa senang. Wajah ibu di sini merupakan isyarat yang menimbulkan perasaan senang. Jika dikaitkan dalam proses pembelajaran, peserta didik akan merasa bersemangat, termotivasi, atau senang terhadap suatu pembelajaran tergantung dengan signal learning seorang pendidik yang disampaikan dalam lingkungan pembelajarannya. Tipe yang kedua yaitu stimulus respon learning. Kemampuan tidak datang dengan tiba-tiba tetapi melalui latihan. Respon dapat diatur dan dikuasai. Kegiatan di tipe belajar ini adalah penguatan terhadap rangsangan atau masukan stimulus agar terjadi respon yang biasanya diperkuat dengan pengulangan imbalan atau reward dalam proses pembelajaran. Tipe yang ketiga yaitu chaining, rantai atau rangkaian, kesinambungan, pengulangan, dan reinforcement antar satuan ikatan S sampai R. Tipe belajar ini menekankan pada pembelajaran yang berstruktur atau sequence. Lanjut ke tipe keempat yaitu verbal association, asosiasi verbal, membentuk pola hubungan dengan unsur-unsur dalam urutan tertentu yang saling mengikuti. Continuity, dalam tipe belajar ini dimisalkan pendidik memperlihatkan anak suatu bentuk geometris dan anak tersebut dapat mengatakan bujur sangkar atau mengatakan itu bola saya bila yang dilihatnya bola. Tipe yang kelima yaitu discrimination learning, belajar diskriminasi. Belajar mengadakan pembeda, memilih pola-pola respon yang paling sesuai setelah siswa memiliki kemahiran. Contoh dari tipe belajar ini yaitu anak dapat mengenal berbagai merek mobil beserta namanya, walaupun tampaknya mobil itu banyak memiliki persamaan. Demikian pula, ia dapat membedakan manusia yang satu dari yang lain, membedakan tanaman, dan lain-lain.
Lanjut ke tipe belajar yang keenam, yaitu konsep learning atau belajar konsep. Berdasarkan kesamaan ciri-ciri dari sekumpulan stimulus dan objek-objeknya, membentuk suatu pengertian atau konsep. Dengan menguasai konsep, diharapkan anak mampu menggolongkan dunia sekitarnya menurut konsepnya dan mengabstraksinya. Misal konsep warna, bentuk, besar, dan sebagainya. Tipe yang ketujuh yaitu rule learning atau belajar aturan, membuat generalisasi, hukum, dan aturan. Di setiap pembelajaran pasti ada aturan yang harus dipatuhi peserta didik agar pembelajarannya mencapai goal yang sudah ditentukan dan membuat anak paham akan apa yang ia pelajari. Tipe yang kedelapan yaitu problem solving atau pemecahan masalah, belajar memecahkan masalah. Tipe pembelajaran ini mengajak anak untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran yang diajukan oleh pendidik ataupun memecahkan persoalan dalam lingkungan belajar dan dalam proses pembelajaran. Lanjut ke slide selanjutnya, sistem belajar mengajar. Yang pertama, inquiry discovery learning. Konsep pembelajaran discovery inquiry merupakan rangkaian kegiatan belajar yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang kedua, expository learning. Expository learning adalah suatu pendekatan pengajaran yang dilatar belakangi dari anggapan terhadap siswa bahwa mereka masih kosong dengan ilmu. Hal ini sangat cocok diterapkan pada materi ketauhidan. Dalam hal ini, guru berfungsi sebagai desainer dan sebagai aktor. Yang ketiga adalah mastery learning. Mastery learning atau belajar tuntas adalah sebuah pendekatan sistem pengajaran yang mempersyaratkan siswa menguasai secara tuntas setiap unit bahan pelajaran, baik secara perseorangan maupun kelompok. Yang keempat adalah humanistic education. Dalam praktik teori humanistik cenderung mengarahkan siswa untuk dapat berpikir induktif, mementingkan pengalaman, dan membutuhkan keterlibatan siswa secara aktif di dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima adalah pengorganisasian kelompok belajar. Pembahasan selanjutnya adalah pendekatan dalam belajar mengajar. Pendekatan dalam belajar mengajar terbagi menjadi 10. Yang pertama yaitu pendekatan individual. Pendekatan individual adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan memperhatikan perbedaan anak didik pada aspek individual masing-masing. Pendekatan individual merupakan pendekatan langsung yang dilakukan guru terhadap anak didiknya untuk memecahkan kasus anak didiknya tersebut. Yang kedua adalah pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok adalah pendekatan yang dilakukan guru dengan tujuan membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik serta membina sikap kesetiakawanan sosial. Misalnya, anak didik dibiasakan hidup bersama, bekerja sama dengan kelompok sehingga dia akan menyadari bahwa dirinya memiliki kekurangan dan kelebihan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pendekatan bervariasi. Pendekatan bervariasi adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru untuk menghadapi permasalahan anak didik yang bervariasi dengan menggunakan variasi teknik pemecahan masalah tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap anak didik yang bernilai pendidikan dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma susila, norma moral, norma sosial, dan norma agama. Kemudian yang kelima yaitu pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru dengan memberikan pengalaman-pengalaman terhadap siswa dalam rangka penanaman nilai-nilai pendidikan. Yang keenam yaitu pendekatan emosional. Pendekatan emosional adalah pendekatan yang dilakukan guru terhadap murid melalui rangsangan verbal maupun nonverbal serta melalui sentuhan-sentuhan emosi atau perasaan. Yang ketujuh yaitu pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah suatu pendekatan yang dilakukan guru terhadap murid dengan cara membimbing perkembangan berpikir murid ke arah yang lebih baik sesuai dengan tingkat usianya. Kemudian pendekatan ke-8 yaitu pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional adalah pendekatan yang dilakukan guru terhadap murid dengan mendayagunakan nilai guna dari suatu ilmu untuk kepentingan hidup anak didik. Yang kesembilan, pendekatan keagamaan. Pendekatan keagamaan adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur agama dalam setiap mata pelajaran untuk menanamkan jiwa agama dalam diri siswa. Yang kesepuluh yaitu pendekatan kebermaknaan.
Pendekatan kebermaknaan adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur terpenting, yaitu pada unsur bahasa dan makna. Selanjutnya yaitu metode belajar mengajar. Ada 3 kedudukan metode dalam belajar mengajar. Yang pertama, metode sebagai alat motivasi eksintrik. Metode ekstrinsik menurut Jamarah 2006 yang dikutip dari Sardiman AM 1988.290 adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena ada rangsangan dari luar. Dalam mengajar, guru tidak hanya menggunakan satu metode, namun beberapa metode agar peserta didik tidak bosan dengan hanya satu metode. Ini berarti metode tidak dapat difungsikan sebagai alat ekstrinsik dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penggunaan metode yang bervariasi dapat dijadikan sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam pembelajaran sekolah. Yang kedua yaitu metode sebagai strategi pengajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap setiap anak didik berbeda-beda. Faktor intelijensi mempengaruhi daya serap anak didik. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembelajaran yang tepat. Salah satunya adalah dengan penggunaan metode. Yang ketiga yaitu metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam proses pembelajaran yang memberikan arah kemana proses pembelajaran akan dibawa. Tujuan dari proses pembelajaran tidak akan tercapai apabila komponen-komponen lainnya tidak diperhatikan. Salah satu komponennya adalah metode. Dengan memanfaatkan metode sebaik-baiknya, tujuan pembelajaran akan tercapai. Efektivitas penggunaan metode dapat terjadi jika ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran dalam suatu kesatuan. Lanjut ke slide ke-9. Faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Ada 5 faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Yang pertama adalah anak didik. Berdasarkan aspek biologis, intelektual, dan psikologis. Yang kedua, tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, situasi secara aktual. Yang keempat, fasilitas pendukung. Dan yang kelima adalah guru, kepribadian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman mengajar. Lanjut ke slide 10 yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Adapun jenis-jenis metode pembelajaran antara lain metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat metode demonstrasi, yang kelima metode reitasi atau pekerjaan rumah, yang keenam metode kerja kelompok, yang ketujuh metode sosiodrama dan bermain peran, yang kedelapan metode karya wisata, kesembilan metode drill atau latihan siap, dan yang kesepuluh adalah metode sistem regu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Media dan sumber belajar. Media merupakan wahana penyalur informasi belajar dan penyalur pesan. Klasifikasi media terdiri atas 3. Yang pertama, klasifikasi media berdasarkan jenisnya. Media berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah media auditif. Media auditif adalah suatu bentuk atau alat pengantar yang bersifat non-cetak. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat. Yang ketiga adalah media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Klasifikasi media yang kedua adalah media berdasarkan daya liputnya. Media berdasarkan daya liputnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaannya tidak terbatas oleh tempat dan ruang, dapat menjangkau peserta yang banyak serta waktu yang sama. Contohnya yaitu radio dan TV. Yang kedua, media dengan daya liput terbatas oleh ruang dan waktu, membutuhkan ruang dan tempat yang khusus serta waktu yang tertentu. Contohnya yaitu film dan sound slide. Yang ketiga yaitu media individual. Klasifikasi media yang ketiga yaitu media berdasarkan bahan pembuatannya. Media berdasarkan pembuatannya terbagi menjadi 2, yaitu media sederhana dan media kompleks.